Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, al-yawma insyaallah ta'ala sanastamiru fi dirasati kitab al-muqaddimah al-ajurmiyah li Syekh As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala, al-masyhur bi Ibni Ajurrum rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masuk ke bab yang baru, babul hal. Qala al-muallifu al-halu huwa al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hay'at. Nahu qawlika ja'a Zaidun rakiban wa raqibtul farasa musrajan wa laqitu Abdallahi rakiban wa ma ashbaha dhalik wa la yakunu al-halu illa nakirah wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam wa la yakunu sahibuha illa ma'rifah. Ya, jadi pembahasan tentang hal. Hal itu definisi hal itu artinya adalah penjelas keadaan. Ya, penjelas keadaan. Dikatakan oleh penulis, definisi dari hal adalah isim yang mansub yang menjelaskan keadaan yang masih samar. Ya. Isim yang mansub yang menjelaskan keadaan yang masih samar. Ya. Contoh misalkan engkau mengucapkan atau ucapan engkau, ya, ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan berkendara. Ya, rakiban inilah yang disebut dengan hal. Dia mansub, tanda nasabnya di fathah. Ya, jadi menjelaskan keadaan dari pemilik hal itu. Dalam hal ini yang berkendara adalah Zaid, maka pemilik halnya adalah Zaid. Ya. Taib. Contoh yang kedua, wa raqibtu al-farasa musrajan. Wa raqibtul farasa musrajan. Saya mengendarai kuda dalam keadaan diberi pelana. Ya. Jadi kudanya yang diberi pelana. Ya. Maka musrojan ini adalah penjelas keadaan bagi pemiliknya, yaitu pemilik halnya, yaitu al-faros, kudanya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa dari dua contoh ini, penjelas keadaan itu bisa menjelaskan pelaku, bisa juga menjelaskan yang dikenai pekerjaan. Contoh tadi yang rakiban itu menjelaskan pelakunya, yaitu Zaid. Ya. Adapun yang musrojan itu menjelaskan kudanya yang dikenai pekerjaannya, ya, atau objeknya. Taib, barakallahu fiik. Kemudian contoh berikutnya, laqitu Abdallahi rakiban. Saya menjumpai Abdullah dalam keadaan berkendara. Maka rakiban adalah hal mansub, tanda nasabnya di fathah, dan dia menjelaskan keadaan dari Abdullah. Ya. Dan dia menjelaskan keadaan dari Abdullah, dan Abdullah ini posisinya sebagai maf'ul bihi, ya, yang dikenai pekerjaan. Taib. Jadi sahibul hal itu bisa pelaku, bisa yang dikenai pekerjaan. Wa ma ashbaha dzalik, dan yang selain dia atau dan yang semisal dengan itu, ya, contoh lain maksudnya, yang lainnya. Kemudian dikatakan oleh penulis bahwasanya hal itu tidaklah terjadi kecuali dalam bentuk nakirah. Ya, jadi hal itu tidak akan pernah kemasukan alif dan lam, dan tidak akan menjadi ma'rifah. Ya. Tidak ada alif lamnya, tidak ada bentuk ma'rifah dari sisi yang lainnya. Yang jelas dia nakirah, selalu ditanwin. Ya. Taib, barakallahu fiik. Ini kaidah, ya. Kaidah pertama bahwasanya hal itu tidak akan terjadi kecuali dalam bentuk nakirah. Nakirah dan mansub. Dan kaidah keduanya dikatakan bahwasanya hal itu tidak terjadi kecuali setelah, ya, kalimat itu sempurna. Ya. Tidak terjadi, ya, kecuali setelah kalimat itu sempurna. Jadi sudah ada kalimat yang sempurna, kemudian dibubuhi dengan hal. Contoh tadi, ja'a Zaidun. Zaid telah datang, itu kan kalimat sempurna.
tapi hanya menjelaskan keadaan Zaid, yaitu rakiban, dalam keadaan dia berkendara. Sama dengan rakibtul faros, itu sudah tamam, sempurna. Ya. Saya mengendarai kuda. Ya. Kemudian dijelaskan keadaannya musrojan, kuda itu dalam keadaan diberi pelana. Thayyib, barakallahu fiik. Kemudian kalimat atau kaidah yang ketiga, bahwasannya ya, sahibul hal atau pemilik hal itu tidaklah terjadi kecuali dalam keadaan ma'rifah. Ya, dalam keadaan ma'rifah. Jadi pemilik keadaan itu yang ma'rifah. Adapun keadaannya atau halnya itu adalah nakirah. Contoh tadi, ja'a Zaidun rakiban. Maka Zaid itu adalah sahibul hal. Dia adalah ma'rifah. Dari sisi mana ma'rifahnya telah kita pelajari di pelajaran di sesi yang telah berlalu. Zaidun itu nama orang ya, ismu alam, maka dia pasti ma'rifah. Demikian dengan musrojan, ya, musrojan. Dia juga al-faros, ya. Sahibul halnya adalah al-faros, kuda. Maka dia ma'rifah. Dari mana? Ada alif dan lamnya, pasti ma'rifah. Laqitu Abdullahi rakiban. Ya. Maka sahibul halnya adalah Abdullah, dan Abdullah di sini sudah pasti ma'rifah karena dia mudhaf, dan dia ya, setiap mudhaf yang disandarkan kepada isim ma'rifah maka pasti ma'rifah, dia ikut ma'rifah. Lafzul jalalah Allah adalah ma'rifah, maka Abdul juga ma'rifah. Thayyib, barakallahu fiik. Maka sahibul hal juga pasti ma'rifah. Jadi ini 3 kaidah yang disebutkan oleh penulis di akhirnya ini, di bait yang terakhir, ya, sebagai kaidah yang perlu kita fahami, ya, kaidah dasarnya. Bahwasanya tidak akan terjadi hal itu kecuali nakirah, dan tidak akan terjadi hal itu ya kecuali setelah kalimat itu sempurna. Kemudian yang ketiga, bahwasanya sahibul halnya itu tidaklah terjadi kecuali dia dalam keadaan ma'rifah. Thayyib, barakallahu fiik. Ini saja yang bisa kita fahami, mudah-mudahan bisa difahami. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala kekurangan kita dan memberikan keberkahan untuk kita pada ilmu yang kita pelajari, serta menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai hal yang menambah keimanan, menambah petunjuk untuk kita semua, keteguhan di atas Islam dan sunnah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.